Halo, selamat pagi para peserta didik baru SMK Wira Harapan. Apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini terasa sangat berbeda karena MPLS tahun ini kita harus melaksanakannya di rumah. Seperti yang kita tahu, situasi membuat kita harus melaksanakan ini di rumah. Tetapi saya harap ini tidak membuat semangat kita berkurang untuk bisa kembali lagi bersekolah. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum saya mulai masuk ke materi MPLS, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Cahaya Karisma. Di sekolah saya biasanya dipanggil Miss Ima. Ya, sekian ya perkenalannya. Nanti kita bisa lanjutkan perkenalan ketika di sekolah. Jadi anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi kita. Materi kita, MPLS kita kali ini adalah tentang pengenalan budaya dan tata tertib yang ada di SMK Wira Harapan. Budaya seperti apa sih yang ada di SMK Wira Harapan? Mungkin itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Budaya tata krama merupakan salah satu budaya yang kami ajarkan, yang selalu kami ajarkan pada peserta didik kami. Apa itu tata krama? Dan seberapa penting sih tata krama itu dalam kehidupan kita? Kita akan membahas ini satu persatu ya. Oke, kita mulai dari tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Yang artinya tata di sini adalah adat, aturan, dan norma. Sedangkan krama itu merupakan sopan santun, kelakuan, dan tindakan. Yang bisa kita simpulkan, tata krama adalah kebiasaan sopan santun dalam lingkungan pergaulan dengan berperilaku, bertindak, serta menggunakan bahasa yang hormat, santun, dan ramah, sehingga terwujud kehidupan yang aman dan suasana yang rukun. Nah, dari pengertian ini, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan, yaitu kebiasaan sopan santun dalam pergaulan. Pergaulan di sini tidak hanya berarti dengan teman sebaya, tetapi dengan orang yang lebih muda ataupun lebih tua dari kita. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Kita diminta untuk menggunakan bahasa dan tindakan yang hormat, yang santun, dan yang ramah. Sehingga itu bisa mewujudkan kehidupan yang aman dan rukun. Coba kita bayangkan, seandainya nih tidak ada aturan atau tidak ada tata krama sopan santun dalam bergaul. Mungkin yang terjadi adalah sering sekali ada ketersinggungan atau pertikaian karena kita tidak menghormati orang yang lebih tua dari kita, atau mungkin sebaya teman sebaya kita seenaknya, kita semaunya kita sendiri. Seperti itu ya. Saya yakin dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, dimanapun, pasti selalu ada aturan. Nah, saat ini kita akan membahas beberapa tata krama atau tata tertib yang ada di SMK Wira Harapan. Saya membaginya dalam 5 bagian, yaitu tata krama yang pertama di sekolah adalah tata krama pergaulan. Kemudian ada tata krama berpakaian, tata krama berpenampilan, tata krama belajar di kelas, dan tata krama berjumpa. Kita bahas satu-satu, yaitu tata krama pergaulan yang pertama. Nah, tata krama pergaulan seperti yang tadi saya bahas di awal, tidak hanya dengan teman sebaya, tetapi juga orang yang lebih tua dari kita atau orang yang lebih muda dari kita. Jadi, tata krama pergaulan di sekolah itu bisa mencakup 2, guru dan staf pegawai, juga teman-teman sesama kita. Kita bahas dulu dari guru dan staf pegawai. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Dan berbicaralah dengan sopan, hindari menggunakan nada yang tinggi. Ini maksudnya adalah jangan sampai kita waktu bicara sama orang yang lebih tua dari kita, kita seperti ngajak berantem. Enggak ya, jangan sampai seperti itu, tapi dengan nada yang biasa, yang halus gitu ya. Kemudian kedua, tidak memotong pembicaraan. Bila terpaksa harus memotong, ucapkan kata maaf. Ya, jadi ketika ada guru yang sedang bicara, kemudian kalian merasa ada urusan yang penting, dan kalian harus memotong pembicaraan guru tersebut atau pegawai tersebut, silakan kalian ucapkan maaf dulu sebelumnya. Maaf Miss, maaf Pak, saya mau bicara. Dengan seperti itu ya.
Kemudian yang ketiga, tidak boleh memasuki ruang guru saat Bapak Ibu guru sedang berdoa. Jadi salah satu kebiasaan di SMK Wira Harapan selalu mengawali kegiatan dengan berdoa. Entah itu siswa dan juga guru. Jadi ketika kalian mau masuk ke dalam ruang guru dan melihat guru-guru sedang berdoa, jangan langsung masuk, tunggu sampai selesai dulu. Ya, ketika sudah selesai silakan ketok pintu dan masuk jika sudah diizinkan. Tidak boleh mengambil apapun tanpa seizin dari guru. Ya, kalau misalnya gurunya belum mengizinkan, jangan langsung mengambil, tapi sebaiknya kalian minta izin dulu. Miss, Pak, saya mau mengambil apa misalnya gitu. Ya, kalau sudah diizinkan silakan diambil. Selanjutnya, mengucapkan permisi dan salam ketika lewat di depan guru, terlebih pada tamu sekolah yang sedang duduk di area lobi. Nah, ini juga penting. Kalau kalian melihat siapapun yang ada di area sekolah ini, mau itu guru, mau itu staf pegawai ataupun tamu yang kalian lihat, silakan disapa. Ya, kalian memberikan salam terlebih dahulu. Jangan pura-pura tidak melihat atau kalian malah lari, itu kesannya tidak sopan. Selanjutnya, tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Ya, ini sudah pasti tidak boleh ya. Sudah jelas pasti. Selanjutnya, tidak memberikan julukan tertentu kepada guru. Misalnya kalian tidak suka sama salah satu guru, kalian sengaja membuat julukan-julukan yang aneh karena merasa tidak suka, merasa oh gurunya ini galak gitu. Jadi kalian memberikan guru tersebut julukan, itu tidak boleh. Selanjutnya, tidak boleh meludah. Ini sudah pasti ya. Kalau kalian mau meludah, silakan meludahlah di tempat yang benar. Boleh di kamar mandi, di wastafelnya, ataupun di klosetnya itu. Tapi jangan lupa disiram. Kemudian, tidak boleh juga buang gas di depan guru atau di depan teman-teman kalian. Kalaupun kalian mau udah kebelet pengen buang gas, silakan bilang maaf atau permisi ya. Selanjutnya, tidak menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua, masyarakat, bahkan di media sosial. Nah, ini juga tidak boleh. Kalau kalian merasa tidak suka oleh salah satu guru atau kalian merasa ada yang ingin kalian perbaiki dari guru tersebut, sampaikan langsung ke gurunya. Jangan sampai menjelek-jelekan guru itu di publik ya. Kemudian, tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Nah, secara emosional ini yang kita tanda kutipkan. Maksudnya adalah secara emosional itu jangan sampai kalian marah yang meledak-ledak. Misalnya kalian marah di kelas, Bu, saya nggak terima. Seperti itu misalnya ya, langsung dengan nada tinggi, tapi ucapkan dengan baik-baik, dengan sopan. Oke, sekarang kita masuk ke tata krama pergaulan dengan teman sebaya, sesama teman. Yang pertama, saling menolong dan membantu jika teman sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Kemudian yang kedua, tidak menindas atau membuli secara verbal maupun fisik, serta tidak mengancam teman. Ya, ini sudah pasti tidak boleh dilakukan di SMK Wira Harapan. Kemudian yang ketiga, tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Ini juga ya, jangan sampai kita menjadi teman yang ember, istilahnya kalau anak-anak muda ya. Jangan sampai apa yang sudah teman-teman kalian percayakan diceritakan ke kalian terus kalian sebarluaskan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian, tidak mengambil barang-barang milik teman tanpa seizin teman kalian. Kalau sudah diizinkan, baru boleh dipinjam atau diambil. Yang terakhir, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Sebagai teman yang baik, ketika kita tahu teman kita melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah menegurnya atau memberitahunya kalau dia itu salah. Jangan malah menyerumuskan teman. Kalau sudah tahu temannya salah, dibiarkan. Itu salah. Itu adalah ciri-ciri teman yang tidak baik. Tapi kalau mau menjadi teman yang baik, tegurlah dia dan kasih tahu dia kalau perbuatannya itu salah. Oke, itu ya. Jadi, tata krama dalam pergaulan. Sekarang yang kedua, tata krama berpakaian. Tata krama berpakaian, yang pertama, berpakaian sopan, rapi, dan bersih atau wangi.
Siapa sih yang nggak suka diem di dekat orang yang bersih, yang harum, yang rapi? Semua orang pasti suka. Dan kita pun mau supaya semua orang suka sama kita. Jadi berpenampilanlah yang rapi, wangi, dan bersih. Kemudian yang kedua, ukuran seragam. Nah, ini yang sering juga dilanggar. Kadang merasa lebih keren kalau pakai baju yang kesempitan atau yang kekecilan gitu ya. Itu tidak boleh. Harus ukurannya pas, tidak kekecilan ataupun tidak kebesaran. Kemudian yang ketiga, menggunakan pakaian adat sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Ya, seperti di gambar berikut ini, kalian bisa lihat. Contoh gambarnya, ini adalah contoh pakaian adat Bali yang nanti setiap hari Kamis kita akan gunakan. Untuk yang wanita bisa lihat di situ pakai lengannya yang panjang. Itu kain sari, dan kemudian yang laki-laki menggunakan kemeja, jangan pakai kaos ya, tapi kemeja. Oke, selanjutnya bagaimana berpenampilan yang benar di sekolah. Sekarang kita masuk ke tata krama berpenampilan. Nah, yang pertama, siswa-siswi tidak diizinkan menggunakan aksesoris yang berlebihan. Aksesoris yang berlebihan itu seperti apa sih, Miss? Nah, aksesoris yang berlebihan itu kalian misalnya menggunakan kalung yang terlalu rame atau banyak gitu ya, banyak ada motifnya atau ya yang banyak lah pokoknya istilahnya begitu ya, kalung, kemudian gelang, cincin itu juga tidak diperbolehkan. Yang perempuan mau menggunakan anting, pakai anting juga yang simple aja, jangan yang terlalu mencolok atau yang terlalu berlebihan. Tuh. Kemudian siswa tidak diperkenankan berpakaian seperti perempuan. Dan begitu juga sebaliknya, siswi tidak diperkenankan berpakaian seperti laki-laki. Ya, ini maksudnya jangan sampai ketukar. Kalian laki-laki tapi pakai rok, atau kalian yang perempuan malah pakai celana. Jangan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, rambut disisir dengan rapi. Tidak mewarnai rambut atau tidak dicat rambutnya. Dan untuk siswa laki-laki tidak diperkenankan berambut gondrong atau panjang. Nah, di slide ini saya akan memberikan gambaran potongan rambut yang benar. Kalian bisa lihat di sana ada yang tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Ini idealnya ya untuk siswa putranya. Kemudian ada potongan rambut yang buruk atau yang tidak seharusnya atau yang melanggar. Itu saya berikan 4 gambaran. Jadi tidak boleh rambutnya tipis di samping-samping kemudian di atasnya tebal, itu nggak boleh. Kemudian ada garis-garis, dikasihin garis-garis begitu, tidak boleh juga ya. Apalagi sampai diikat, itu berarti kan sudah gondrong sekali. Nah, kemudian untuk siswa laki-laki dilarang berkumis atau dilarang memelihara jenggot. Kalau sudah panjang harus dicukur. Nah, kalau yang ini penampilan untuk siswi yang putri. Jadi kalau penampilan yang benar adalah kalau rambutnya panjang silakan diikat yang rapi, kemudian tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan, pakaiannya juga tidak terlalu kekecilan ataupun kebesaran. Ini yang tidak diizinkan untuk siswa putri ya. Kalau rambutnya panjang, tidak boleh digerai. Kemudian kalau mau rambutnya pendek, potongannya pendek, boleh, tetapi jangan sampai seperti yang digambar ini, sampai habis rambutnya ya. Terlalu pendek sekali juga tidak boleh, terlalu ekstrim seperti ini tidak boleh. Kemudian kalau kalian mau ikat rambut, ikatlah dengan karet, jangan menggunakan jepitan seperti yang digambar, atau istilahnya jedai ya. Ini tidak diizinkan mewarnai rambut, baik itu siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Oke, selanjutnya tata krama belajar di kelas. Tata krama belajar di kelas itu yang pertama ada pada pelajaran pertama dan pelajaran terakhir, para peserta didik wajib berdoa. Ini seperti yang tadi di ruang guru dilaksanakan doa, kalian pun di kelas juga harus berdoa. Kemudian yang kedua, tidak memilih-milih atau membedakan guru dalam menghormati, menaati, dan mengikuti pelajarannya.
Jadi semua guru sama ya, tidak boleh kalian beda-bedakan, baru gurunya itu lebih galak, kalian lebih takut sama itu atau lebih taat sama guru itu, tidak. Tapi semua guru yang memberikan teguran atau masukan kalian harus taati. Kemudian yang ketiga, memperhatikan saat guru berbicara dan tidak membuat lelucon yang mengganggu situasi pembelajaran. Ya, kalau sudah waktunya belajar, kita harus memperhatikan siapa yang berbicara di depan. Kita harus memperhatikan dan tidak boleh membuat kegaduhan di kelas. Kemudian yang keempat, tidak menentang pendapat guru secara emosional. Ini seperti yang tadi di awal ya, tidak emosi tapi dengan baik-baik, dengan sopan. Kemudian jika kalian terlambat atau hadir di kelas tidak tepat waktu, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, ketuk pintu kelas dulu ya, jangan langsung masuk. Kalau sudah diizinkan oleh gurunya untuk masuk, baru kalian masuk. Kemudian setelah diizinkan masuk, ucapkan salam, lalu hampiri gurunya, minta maaf dan berikan alasannya kenapa sampai terlambat ya. Demikian pula meminta izin kalau hendak keluar kelas. Jangan langsung nyelonong aja, tetapi minta izin dulu. Permisi Miss, permisi Pak, saya mau keluar, saya mau ke kamar mandi, misalnya seperti itu. Ya. Oke, yang terakhir, tata krama berjumpa. Orang idealnya yang bagusnya itu adalah kita menegur ya. Menegur sapa dengan senyum, salam, dan sapa. Senyum, tujuannya agar orang lain atau lawan bicara merasa nyaman melihat kita ketika berjumpa. Kemudian kita mengucapkan salam. Salam ini mampu mencairkan suasana yang kaku ya, sehingga lawan bicara kita merasa nyaman seperti yang tadi saya katakan. Dan salam ini tidak hanya dengan berjabat tangan, tetapi kita bisa juga mengucapkan salam menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Lalu yang ketiga, salam. Tegur sapa ramah yang kita ucapkan membuat suasana menjadi akrab dan hangat, sehingga lawan bicara kita akan merasa sangat dihargai. Ya, kalau misalnya kita bertemu dengan orang tapi kita memasang wajah yang masam, wajah yang cemberut, pasti kita tidak lawan bicara kita juga pasti akan bertanya-tanya, dia kenapa sih? Gitu. Dia lagi ada masalah ya sama saya, kok dia nggak mau menyapa, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita mau senyum, kita mau sapa, dia pasti akan merasa sangat dihargai, merasa sangat nyaman, gitu ya. Oke, itu tadi dia tata krama atau tata tertib yang ada di SMK Wiraharapan. Nah, akibatnya apa nih Miss kalau seandainya melanggar tata krama di sekolah? Yang pasti ketika kalian melanggar tata krama yang ada di sekolah, kita akan memberikan peringatan. Yang pertama, peringatan secara lisan, ini berupa teguran. Nggak boleh tersinggung ya kalau misalnya ada guru atau staf pegawai sekolah kami yang menegur kalian jika kalian salah. Itu artinya kami mau mendidik kalian. Kalau kita tidak mau mendidik kalian, kita akan membiarkan kalian salah. Tetapi biasanya kalau kami melihat ada pelanggaran, kami akan tegur. Itu peringatan yang pertama ya, jadi ditegur dengan lisan. Kemudian peringatan secara tertulis, itu juga bisa. Kalau seandainya sudah berkali-kali diberitahu dengan lisan, akhirnya menjadi peringatan tertulis. Peringatan tertulis ini bisa surat pernyataan atau surat perjanjian yang ditandatangani oleh siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, itu pemanggilan orang tua. Nah, pemanggilan orang tua ini kalau memang sudah tidak ada perubahan dari teguran lisan maupun teguran tertulis. Orang tua akan datang dan kita akan sama-sama juga membuat perjanjian. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kalau sudah tidak bisa sama sekali atau kasusnya sudah berat, itu akan dikembalikan kepada orang tua. Gitu ya. Nah, mengapa sih tata krama itu penting untuk dilakukan atau diterapkan? Ada 3 manfaatnya. Yang pertama, disenangi banyak orang. Siapa sih yang nggak suka orang yang punya tata krama, orang yang santun, yang ramah, yang sopan? Pasti semua orang suka. Kemudian yang kedua, diterima dimanapun kita berada. Mau dimanapun kita, kalau kita sudah memiliki nilai-nilai tata krama, kita pasti akan diterima. Dan yang ketiga, mempermudah pencapaian karir. Kita nggak tahu kita bertemu sama siapa,
Siapa tahu orang yang kita temui ternyata seseorang yang penting, atau dia punya sebuah perusahaan yang bagus misalnya begitu, dan kita memiliki nilai tata krama sehingga dia bisa membantu kita atau membuat kita mempermudah pencapaian kita dalam karir itu ya. Jadi sangat bagus manfaatnya dan tidak ada ruginya kalau kita memiliki tata krama dalam hidup kita. Ya, jadi itu adalah bagian terakhir dalam materi kita pada hari ini. Saya harap semua bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai tata krama, baik di sekolah maupun dimanapun kalian berada, supaya kita bisa mewujudkan kehidupan yang aman, rukun, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ya, satu lagi pesan saya, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan diri supaya kita semua tetap sehat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di SMK Wira Harapan.